Shalom, selamat malam. Senang bisa berjumpa dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. 1,5 jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Ara Siahaan, akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk semua sahabat, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dimanapun kita berada. Majulah terus. Kami tahu ada banyak tantangan, tapi Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bersama Yesus kita tetap memiliki pengharapan. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami bersyukur kembali bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Malam ini berfirman buat kami, ambil alih jam pemberitaan ini dari awal sampai pada tamatnya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa di malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya, dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang kami akan sampaikan untuk kita di malam hari ini, temanya menang atas krisis. Tema ini sengaja kami angkat karena ini merupakan Senin terakhir bagi kita di 2020. Senin depan kita sudah masuk di tahun 2021, persisnya Senin depan itu tanggal 4. Nah, kami mengangkat tema ini agar setiap kita memiliki bekal firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Karena kami percaya apa yang akan kita hadapi tidaklah ringan, tetapi kita punya Tuhan, kita punya firman, dan Tuhan berjanji Dia menyertai kita bukan satu hari, tapi Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Tapi untuk menghemat waktu yang kita baca ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang
marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu tampaklah tidak ada orang di sana, sebab Tuhan telah membuat tentara Arab itu mendapat sunyi, mendengar sunyi, bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ayat yang ketujuh, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat yang ke-8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat terakhir, ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Menang atas krisis, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Sebagai hamba Tuhan kami ingin menyampaikan, biasanya di akhir tahun buku yang paling laku atau majalah yang paling laku adalah buku majalah yang membuat ramalan-ramalan. Sebagai hamba Tuhan kami ingin menyampaikan, bagi kita orang percaya yang percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak boleh untuk membacanya, kita tidak boleh untuk membelinya. Dan kami pastikan kalau saudara dan saya melakukan itu, sadar atau tidak, kita sedang menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Kami ingin tekankan buat kita, hidup kita tidak ditentukan oleh dunia ini, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Kami mau katakan, kita mesti punya sikap yang jelas. Kami ingin tekankan buat kita, lebih bagus mati daripada kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lama. Kita harus bertekad, kita harus melangkah maju
untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena itu dengan tegas kami mau katakan, jadikan firman Tuhan jadi petunjuk, jadikan firman Tuhan jadi pegangan, jadikan firman Tuhan jadi kompas. Untuk apa? Untuk kita menjalaninya. Karena Tuhan itu firman. Dikala saudara dan saya mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, kami percaya tidak ada jalan buntu. Kenapa tidak ada jalan buntu? Karena dialah jalannya. Karena itu, mari kita buka hati kita, kita berikan diri kita untuk kebenaran yang kita dengar, supaya iman kita dibangkitkan. Kami tidak bilang tahun depan mudah. Kami tidak bilang. Tapi kami mau katakan tetap ada jalan keluar bagi kita yang percaya pada Yesus. Kami ingin katakan semua boleh berubah, tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Karena apa yang terjadi, Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Ada 4 hal yang kami mau bagikan dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat 9 tentang menang atas krisis. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat yang keempat, kita harus bersatu. Perhatikan ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Lihat Alkitab kita. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka membiarkan kita akan mati. Kalau saudara membaca ayat yang keempat, berulang-ulang kali dikatakan kata kita, kata kita, kata kita, kata kita. Apa artinya kata kita? Bersatu. Kalau kita baca seluruh ayat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, kalau kita memperhatikannya, Samaria dalam keadaan krisis besar. Kenapa? Karena tentara Aram memblokade. Ya, memblokade. Jadi bahan makanan tidak bisa masuk. Ya, semua kebutuhan dari Samaria tidak bisa terpenuhi. Kenapa? Karena ada tentara Aram yang memagarinya. Diblokade. Tinggal tunggu waktu saja, ya, semua akan mati. Tetapi apa yang terjadi, itu untungnya kalau kita percaya pada Yesus. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi ada jalan keluar. Waktu engkau melihat depanmu tembok, belakangmu tembok, kiri kananmu tembok, coba lihat ke atas. Berserulah pada Tuhan. Kami percaya Dia Tuhan yang baik. Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Yang saya mau tekankan buat kita, mari kita belajar dari kebenaran ini. Samaria dalam keadaan krisis. Makanan, segala kebutuhan tidak bisa masuk karena tentara Aram memblokade. Tinggal tunggu waktu, kematian akan terjadi di mana-mana. Tapi Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Nah, yang kami mau tekankan buat kita, apa yang perlu kita lakukan supaya saudara dan saya boleh melihat pertolongan Tuhan itu nyata pada waktu kita menghadapi krisis. Kami mau katakan kita harus bersatu. Percaya atau tidak, bahaya dari krisis adalah perpecahan. Contoh, kalau di rumah terjadi krisis, ya krisis iman, krisis apalagi keuangan, ya
pasti sebentar lagi terjadi perpecahan, perceraian, dan sebagainya. Kami mau katakan bahaya daripada krisis, perpecahan. Hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Kita nggak tahu kapan kesulitan ini berakhir, tapi firman Tuhan mengajak kita, memberikan petunjuk kepada kita, baik keluarga maupun jemaat, bahkan kita yang berbangsa dan bernegara ini. Kami mau mengajak kita mesti bersatu. Sebenarnya masalah bersatu bagi kita orang Indonesia tidak asing, karena falsafah kita bersatu kita teguh. Oleh karena itu apa yang terjadi, mari kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Buang roh perpecahan, buang roh mementingkan diri sendiri. Kami mau katakan, buang mau selamat sendiri, tapi mari kita praktekkan kebenaran ini. Bersatulah di rumah, bersatu dalam jemaat, bersatu. Ayo dalam bermasyarakat kita bersatu. Kami percaya seberat apapun masalah, kita akan kuat menghadapinya. Orang bijak bilang, dengan tangan banyak kita bisa mengerjakan banyak hal. Karena itu kami mau mengajak kita, belajarlah dari orang kusta ini. Apakah ini kebetulan? Tidak. Kalau Tuhan masih mencatatkan ini dan kita bisa membacanya, Tuhan mau kita rendah hati untuk menjunjung firman Tuhan dan mau melakukannya. Jadi menang atas krisis, yang pertama bersatu. Memilih untuk bersatu. Gak boleh mau menang sendiri, gak boleh mau jalan sendiri, tapi bersatu. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kita akan lihat, kita akan keluar secara keluarga, kita akan keluar secara berjemaat, kita akan keluar secara bermasyarakat dari krisis kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita mau jujur, masalah COVID-19 yang masih ada, ini membuat jadi masalah yang kompleks, multidimensi. Merembet kemana-mana. Ya, ke masalah sosial, kemana-mana. Masalah keamanan. Nah, kami mau katakan, hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Nah, kalau Tuhan sudah berfirman kepada kita, kita junjung firman itu, kita lakukan. Mari kita bersatu di rumah, ayah dan ibu bersatu, orang tua dengan anak bersatu. Mari bersatu dalam doa, bersatu ya untuk melakukan hal-hal yang positif, bersatu. Kalau ini yang kita lakukan, kami yakin sebesar apapun masalah, kita akan lihat pertolongan Tuhan akan turun, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua yang kami mau tekankan, mari kita lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Dikatakan demikian, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana, dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Yang kedua, cara menang atas krisis yang diajarkan
dalam Alkitab kita, selain kita perlu bersatu, yang kedua, jangan menyerah. Jangan menyerah. Hadapi masalah. Dan kami mau katakan, jangan saling mempersalahkan. Jangan menyerah. Jangan saling mempersalahkan. Jangan cari kambing hitam. Jangan menyerah. Apa yang bisa kita buat yang terbaik. Kami mau katakan, jangan menyerah. Haleluya, dunia ini milik orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kalau saudara dan saya terlalu cepat menyerah, kita nggak akan lihat kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita terlalu cepat menyerah, kita tidak akan pernah lihat mujizat Tuhan dinyatakan. Kalau kita terlalu cepat menyerah, saudara dan saya akan jadi pecundang dalam kehidupan ini. Karena itu kami mau tekankan buat kita, praktekkan kebenaran ini dalam hidup kita. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tidak lama lagi. Kami mau katakan buat kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti terlalu banyak beban 2020 yang kita akan bawa masuk di dalam tahun 2021. Kalau kita berlari, ya, saya pakai bahasa sederhana, gandolan kita terlalu berat, pikulan kita terlalu berat, kita sulit untuk menang. Kita sulit untuk menang. Gandolannya terlalu berat, pikulannya terlalu berat. Kalau kita lihat orang lomba lari, ya, para atlet lari, pakaiannya tuh melekat di badan, seperti tidak pakai pakaian. Kenapa? Didesain begitu bagus, sepatunya juga begitu. Ya, kami mau katakan, kenapa? Kalau boleh tidak ada beban. Nah, kami pastikan untuk 2021 banyak beban yang kita bawa, Mas, dari tahun 2020. Ada banyak. Ya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kami mau tantang kita, lebih seriuslah bertuhan. Lebih sungguh-sungguhlah bertuhan. Kalau saudara dan saya menganggap Tuhan nomor terakhir selama ini, sekarang nggak ada pilihan. Taruh Tuhan nomor 1. Jangan buat apa-apa sebelum saudara berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya, sehingga saudara dan saya akan melihat, ya, janji Tuhan akan digenapkan dalam kehidupan kita. Jadi kami mau tekankan buat kita, jangan menyerah. Kami mau katakan, jangan menyerah. Jangan mau menyerah kepada penyakit, jangan mau menyerah kepada masalah. Ya, kami mau katakan, jangan mau menyerah terhadap apapun juga. Ya, harus punya, ya, mentalitas baja. Tidak akan menyerah terus. Kami mau katakan, ini yang diperlukan, lihat ini. Ya, orang kusta ini punya mentalitas yang hebat sekali. Dia katakan, kalau kita diam, ya, kita mati. Mundur, mati. Maju, mati. Mereka memilih mati dalam perjuangan, kalaupun mati. Maju. Ya. Buang mentalitas pengecut. Kami mau katakan, Tuhan gak butuh orang-orang pengecut hari-hari ini. Kami mau katakan, buang tuh mentalitas pengecut. Lihat nih orang kusta. Ya, mundur mati. Dia mati, maju juga kemungkinan mati. Mereka memilih untuk maju. Kalaupun mati, mati. Ya, dalam menghadapi tantangan. Tidak menyerah. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Dari sini kita tahu Tuhan
menyertai orang-orang yang punya mentalitas pemenang, yang tidak mudah untuk menyerah. Haleluya, ada mujizat. Dan saya percaya masih ada mujizat sampai hari ini. Saya tidak mempertuhankan mujizat. Kami pendeta tidak mempertuhankan mujizat. Kami mempertuhankan Yesus. Tapi kami percaya Yesus Kristus tetap sama. Apa artinya? Kalau dulu dia bisa bikin mujizat, sekarang juga bisa. Dan ternyata ya pada waktu orang kusta itu bertindak, Tuhan lebih dahulu mendahului mereka. Untuk apa? Untuk meratakan jalan, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan berperang menggantikan kita. Dan kami mau katakan, Tuhan yang hebat bukan cerita kalau kita tidak mudah menyerah. Tapi kalau saudara terlalu cepat menyerah, belum apa-apa, saudara udah bilang lebih bagus mati, lantas saudara dan saya memilih nggak mau berbuat apa-apa. Jangan heran kalau pada akhirnya kita gagal, dan gagal. Haleluya. Tidak akan ada yang namanya pemenang kalau semua orang menyerah menghadapi kesulitan. Tidak akan ada yang namanya pemenang. Oleh karena itu, tangkap ini. Haleluya. Dunia di depan kita yang akan kita jalani ke depan ini semakin berat. Tapi kami mau katakan, jangan takut. Karena Immanuel, kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kalau itu ada, kami percaya tetap ada senyum dalam bibir kita. Kami mau katakan, tetap kita akan jadi pembawa damai dimanapun kita berada. Tetap hidup kita jadi sumber inspirasi, menjadi kesaksian. Kenapa? Karena kita berbeda. Lakukan ini. Dan mulailah bertekad. Ambil keputusan di malam hari ini. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Ayat 3 dan ayat 4. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Apa artinya? Ayat 3 dan 4 ini yang kami mau katakan, jangan egois dan gengsi. Jangan egois dan gengsi. Haleluya. Ya. Saya ingin kita lihat, perhatikan ayat yang ke-6-nya. Dikatakan demikian. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda, keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan itu, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan, minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian
Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga. Ya, yang kami mau tekankan buat kita, kalau kita perhatikan ayat 6, ayat 7, dan ayat yang 8, yang kami mau sampaikan buat kita, menang atas krisis, jangan egois. Ya, jangan egois. Ya, kalau saudara lihat orang kustanya ada yang nakal, ya udah makan kenyang, ya ada banyak harta berharga yang ada di kemah, ya mereka ambil dan mereka sembunyikan. Kami mau pastikan buang cara hidup yang demikian daripada kita. Pada waktu kita menghadapi krisis, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri dan kelompok. Kami mau ulang, jangan mementingkan diri sendiri dan kelompok. Kami pastikan, kalau hanya kita yang makan, tetangga kita tidak, ya, kami pastikan orang yang lapar, pikirannya, ya, kurang lurus. Ya, pikirannya pendek, pikirannya nggak penuh. Oleh karena itu kami mau katakan, menang atas krisis jangan egois dan gengsi. Jangan egois. Lihat nih orang kusta, mereka egois. Dia makan kenyang, diambil harta, disimpan. Mungkin dalam pikirannya, ya siapa tahu masih lama lagi krisisnya, ya paling tidak dia berpikir anaknya bisa selamat, bertuanya bisa selamat. Kami mau katakan itu pikiran yang jahat. Nah, kami mau tekankan buat kita, di waktu krisis jangan mementingkan diri sendiri, jangan mementingkan kelompok. Ya, kita harus berpikir secara keseluruhan. Ya, tadi kami katakan kalau kita yang makan sendiri, tetangga nggak makan, ya apakah itu bisa? Kami pastikan. Kalau saudara dan saya terus begitu, kalau kita akhirnya menghadapi kesulitan, itu karena kita egois. Kami berharap masalah-masalah yang ada di dunia ini, termasuk di bangsa kita, ya ini kita harapkan cepat selesai. Tetapi kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang sanggup. Kita cuma bisa mengerjakan yang harus kita kerjakan. Kita cuma bisa mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan. Nah, bagian yang kita kerjakan, kita mesti bersatu. Jangan menyerah, gigih. Dan yang ketiga, jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri, buang. Buang itu, hati yang mementingkan diri sendiri, buang. Dan justru kita harus peduli. Kami mau katakan, kalau kita hari-hari ini ya berpikir yang penting saya selamat, keluarga saya selamat, kelompok saya selamat, ya kami mau katakan, kalau pada akhirnya masalahnya tambah ruyam, tambah sulit, tambah berat, itu adalah ya bukan karena Tuhan, tapi karena kita yang egois dalam hidup ini. Ini kesempatan kita berpikir yang benar. Ini saatnya kita menggunakan pikiran kita dengan baik. Ya, kalau ini kita lakukan, kami percaya kita akan melihat ada pertolongan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, dan kita akan lihat ada jalan keluar. Yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja.
Apakah kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Apa arti ayat yang ke-9 ini? Menang atas krisis selain kita harus bersatu. Yang kedua, jangan menyerah, jangan gampang putus asa. Yang ketiga, jangan egois. Dan yang terakhir, taat pada hukum. Jangan pakai hukum rimba. Ya, taat pada hukum. Dalam masa krisis, ada kecenderungan hukum rimba yang berjalan. Kami mau larang saudara, jangan lakukan itu. Hukum harus tetap jadi panglima. Semua orang harus bisa disentuh oleh hukum. Ya, kalau dia egois, ya, kami mau katakan tegakkan hukum. Kalau kita lihat ayat yang ke-9 ini, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Menimbun, ya, nggak patut. Berpikir, ya, untuk nanti saya dan keluarga saya. Kami mau katakan, kalau pikiran itu ada, saya khawatir, ya, masalahnya jadi multidimensi, masalahnya jadi berkepanjangan, jadi masalahnya jadi bermacam-macam. Dan kami berdoa, biar Tuhan memberikan kita hikmat lebih dalam tentang firman yang kita dengar, dan Tuhan menjabarkan lebih dalam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Dan kami berdoa supaya Tuhan memampukan kita, mengingatkan kita dalam masa-masa krisis seperti sekarang. Saudara dan saya ada di baris depan untuk apa? Untuk memulai kebenaran ini. Kalau ini kita lakukan, kami percaya yang baik akan muncul, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Menang atas krisis. Tema ini kami sengaja angkat untuk membekali kita mengakhiri 2020 memasuki 2021. Yang perlu kita lakukan, bersatulah. Bersatu dalam keluarga, bersatu dalam gereja, bersatu dalam masyarakat. Yang kedua, jangan menyerah. Punya daya juang yang tinggi. Jangan menyerah. Kalau kita menyerah, kita nggak pernah menjadi pemenang. Yang ketiga, jangan egois. Berpikirlah secara menyeluruh. Jangan hanya dirimu, keluargamu, dan kelompokmu saja. Dan yang keempat, taati hukum. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya, kalaupun masalahnya masih ada, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Yang kami mau katakan, walaupun ada masalah, kita masih bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, menang atas krisis. Doa kami, biar ini memberikan iman buat kita. Doa kami, biar ini menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita untuk mengakhiri dan memasuki tahun 2021 yang masih misteri bagi kita. Tapi kami percaya walaupun kita punya keterbatasan, dengan melakukan firman Tuhan sebagai pelita, kami percaya Dia buka jalan saat tiada jalan, karena Dialah jalannya. Kita masih ada waktu sedikit,
kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, kami mau tuntun saudara, asalkan saudara mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nanti kami mau berdoa, ikuti doa kami. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, kami mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya menerima firman kebenaran yang saya sudah dengar di malam ini. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa saya dan cara hidup saya yang tidak benar. Tuhan Yesus, saya persembahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Jadilah penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang berikutnya, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau dadamu yang sakit, taruh satu. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh satu. Angkat tanganmu ke atas satu. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat bagi kita. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan Bisa Bebel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Aku berdoa di dalam nama Yesus, penyakit, roh penyakit, lenyaplah Engkau. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Kami berdoa, penyakit kau tidak boleh kembali lagi. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau kau punya beban berat, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Alkitab katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari lakukan akan hal itu. Kedua tanganmu taruh di dadamu bagi kau yang punya beban. Ya Tuhan, Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kau lihat Sobat Prestasi dan Bisa Bebel TV yang punya pergumulan dalam hidup mereka. Aku katakan dalam nama Yesus, terbuka jalan. Tuhan ratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku berdoa, terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Aku katakan, oh, Tuhan memberikan kelegaan buat engkau. Dia rubah padang gurun jadi taman Eden. Dia rubah mata airmu jadi air matamu menjadi mata air. Aku minta kasih karunia Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkan ekonominya, pulihkan tatanan sosialnya. Kami berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah orang-orang yang sakit virus corona. Kami berdoa supaya yang kena semakin tidak ada, yang sembuh semakin banyak. Kami minta hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup melakukannya. Kami minta, oh Tuhan, biarlah virus corona ini berhenti karena Tuhan yang sanggup melakukannya. Kami beriman, berharap kebaikan Tuhan. Kami minta Tuhan, kami sadar banyak kekurangan kami, dosa bangsa kami minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, Jakarta.
Jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, dari tsunami, dari kerusuhan, dari huru-hara. Kami minta perlindungan Tuhan turun atas Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, ikat dalam kasih Kristus, biar jadi berkat, jadi suara, jadi mercusuar di bangsa ini. Kami mendoakan lindungi gerejamu yang berhari Natal, bertahun baru. Kami berdoa biar mereka dengan tertib mengikuti protokol yang ada. Kami serahkan ke dalam tanganmu. Kami mendoakan biar jemaatmu yang tidak bisa bergereja, yang bergereja di rumah masing-masing, biar Tuhan gembalakan mereka. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan Bisa Bible TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada. Berkati mereka mengakhiri tahun ini 2021 nanti. Oh Tuhan, pegang tangan setiap jemaatmu. Tuhan berjalan di depan mereka. Kami berdoa, ratakan gunung, timbun lembah, buka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba Tuhan dan keluarga, jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit yang berbahaya. Oh Tuhan, limpahkan rezeki buat mereka, cukupkan keperluan pelayanan mereka. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.